Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwenadi Firmansyah dan teman saya Imro'atus Solihah dari kelompok 29 kelas manajemen 3A1 berkenan dengan presentasi ujian akhir semester teori ekonomi dengan tema kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Nah, secara garis besar, kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan makroekonomi yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mengarahkan perekonomian menuju perekonomian yang sehat melalui mekanisme pengeluaran dan pendapatan pemerintah, atau disebut juga dengan APBN. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional, kemudian memacu pertumbuhan ekonomi, ketiga sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi, mendorong laju investasi, dan juga mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar negeri. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu 1. Pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, dan kestabilan harga. Berbagai kebijakan lanjutan yang dilakukan Bank Indonesia untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. 2. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. 3. Mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK. 4. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam jangka pemulihan ekonomi nasional. 5. Mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem. Kedepannya, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Kecepatan perbaikan ekonomi global. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sesuai dengan perkiraan sebelumnya.
Perkembangan ini kembali meningkat aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia. Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021. Perkembangan peningkatan nilai tukar. Perkembangan nilai tukar rupiah yang terjaga didorong peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih undervalue. Hal ini didukung defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah, dan terkendali daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang atau mungkin terjadi. Tentu saja pengaruh ekonomi ini akan berdampak dalam dunia usaha. Perputaran ekonomi berasal dari terjadinya transaksi bisnis, baik UKM maupun korporasi. Jadi, pemilik usaha perlu menyadari perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terjadi. Pengaruh yang dirasakan secara langsung adalah berkurangnya transaksi yang terjadi. Contohnya saat pandemi berlangsung, penjualan bisnis baik UKM maupun korporasi akan berdampak dalam penurunan. Pemerintah yang berjuang untuk mengembalikan perekonomian juga mulai kesulitan, sehingga pemilik bisnis harus memutar otak agar bisnis bisa bertahan selama pandemi. Sebenarnya, kebijakan moneter atau fiskal, seperti apapun yang diterapkan, semua tergantung dari bagaimana pemilik bisnis mengelola bisnisnya. Karena bisnis seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi agar bisa tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan yang bisa menimbulkan angka pengangguran bertambah. Berikut ini beberapa dampak inflasi berdasarkan instrumennya. 1. Instrumen melalui kebijakan moneter. 2. Instrumen melalui kebijakan fiskal. 4. 3. Instrumen melalui kebijakan non-moneter. Dan 4. Instrumen melalui kebijakan sektor real. Penjelasannya ada di slide selanjutnya ya. Instrumen melalui kebijakan moneter. 1. Politik diskonto. Bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 2. Politik pasar terbuka, yaitu bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga. 3. Cash ratio, yaitu menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur atau masyarakat menjadi berkurang. Instrumen melalui kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Contohnya yaitu menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Instrumen melalui kebijakan non-moneter. Pertama, mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Kedua, menekan tingkat upah. 3. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus penetapan harga maksimal. Keempat, pemerintah melakukan distribusi secara langsung. Instrumen melalui kebijakan sektor real. Yang pertama, pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang kedua, menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan yang ketiga, menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak.
Untuk mengatasi inflasi, pada intinya pemerintah dapat melakukan 3 hal, yaitu 68% melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang beredar, 44% kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran, dan 82% atau yang paling dominan, yaitu melakukan kebijakan bukan moneter dan bukan fiskal. Kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang beredar. Yang pertama, kebijakan kredit selektif. Kemudian, kebijakan pasar terbuka. Ketiga, kebijakan diskonto. Keempat, kebijakan cadangan kas. Dan centering, yaitu kebijakan bank sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri jika negara sudah mengalami hiperinflasi, atau bisa dikatakan inflasinya sudah di atas 100%. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Pertama, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang. Kedua, menaikkan tarif pajak, yaitu untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Kebijakan bukan moneter dan bukan fiskal. Selain dengan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan sebagai berikut: menambah hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, tidak mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi dengan menetapkan harga maksimum dan melarang penimbunan barang yang biasa dilakukan pedagang. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia selama pandemi. Yang kita tahu, selama pandemi ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Dan hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan atau menerapkan kebijakan ekspansif, baik fiskal maupun moneter, yang bertujuan untuk mengatasi penurunan ekonomi tersebut, yang diharapkan dapat menstimulus peningkatan perekonomian di Indonesia. Kebijakan ekspansif fiskal yang terjadi selama pandemi, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran negara berupa bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari pengeluaran negara yang meningkat 22,3% pada periode April sampai dengan Juni 2020. Dan kemudian pada periode Juli sampai dengan September 2020, pengeluaran negara meningkat 16,9%. Kebijakan ekspansif fiskal ini diharapkan agar masyarakat meningkatkan daya belinya dan terjadi suatu perputaran ekonomi, sehingga perputaran ekonomi di negara Indonesia dapat meningkat. Kebijakan ekspansif moneter. Kebijakan ekspansif moneter bertujuan untuk menurunkan suku bunga. Hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar meningkatkan uang yang beredar di masyarakat, yang nantinya mengakibatkan peningkatan perputaran perekonomian, karena daya jual beli masyarakat juga akan meningkat. Hal ini bisa dilihat dari data dari Badan Pusat Statistik. Pada Desember 2018, nilai suku bunga masih bertahan di angka 6%. Kemudian, pada Desember 2019, nilai bunga menurun di angka 5%. Dan pada awal tahun 2020, nilai bunga masih berada di angka 5%. Kemudian, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, yang bisa dilihat pada Juli sampai dengan Oktober 2020, nilai suku bunga turun menjadi 4%. Demikian presentasi dari kami dengan tema kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia, dan juga penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia selama masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.